Halo semua, keresahan Pak Ustadz tentang banyak orang yang murtad ini sangat menarik untuk kita bahas. Kelihatannya umat Islam harus mulai sadar deh bahwa ternyata ketika ada saudara-saudara kita yang pindah menjadi non-Islam, dia murtad memilih agama lain, ternyata penyebabnya bukan semata-mata dia pindah keyakinan atau dia sudah mempunyai pemahaman keyakinan yang berbeda dengan umat Islam. No, rata-rata justru tidak seperti itu. Dari perjalanan yang ada di lapangan, kebanyakan dari mereka itu pindah karena soal ekonomi atau permasalahan sakit hati dengan tokoh agama atau permasalahan-permasalahan politik atau permasalahan-permasalahan kenyamanan, pertemanan, obrolan-obrolan yang akhirnya membuat dia pindah dari agama Islam. Tentu saja secara fikih dia salah karena telah pindah menjadi non-Islam. Dia tidak beragama Islam lagi. Tetapi secara psikologis mungkin mereka bisa dimaklumi ketika orang Islam cuek terhadap masalahnya. Ketika ada tokoh yang ternyata membabi buta menyalahkan sikap dan pemahamannya, atau munculnya perpetaan politik sehingga dia lebih memilih menjadi non-Islam. Ini terjadi dalam sejarah kita di Indonesia. Untuk itu teman-teman, ayo kita dampingi kaum muslimin ini dengan baik. Kita bermuamalah dengan mereka dengan baik. Perbedaan setajam apapun jangan menjadikan permusuhan sesama muslim. Kita dampingi orang-orang awam, kita ajak ngobrol mereka, kita pedulikan mereka. Kita harus bisa mengservis mereka dengan baik agar mereka tetap nyaman dengan kaum muslimin dan tetap beragama Islam. Ingat, mereka pindah bukan semata-mata pindah keyakinan, tapi terkadang mereka memilih ada orang nyaman selain tokoh-tokoh Islam. Ini sebuah tragedi yang pernah terjadi, maka jangan sampai terjadi lagi. Yuk bentengi kaum muslimin dengan saling berbagi, saling peduli, saling menolong. Ingat, muslim satu dengan muslim yang lainnya bagikan satu tubuh. Yuk peduli sesama muslim. Mari kita mulai dari apa yang menjadi fakta dulu. Fakta pertama adalah banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Seberapa besar angkanya kita tidak tahu, tetapi keresahan Pak Ustadz ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwa angkanya cukup banyak. Fakta kedua adalah teologis bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan beragama. Ada faktor politik, sosial, dan ekonomi yang ikut berkontribusi. Fakta ketiga adalah orang berada di suatu agama tertentu karena merasa nyaman, dan keluar dari satu agama tertentu karena tidak nyaman. Misalnya, nyaman atau tidak nyaman dengan tokoh agama tertentu. Tetapi, mari kita lihat fakta lain yang tidak disebut oleh Pak Ustadz. Pertama, kita pertanyakan, apakah seseorang yang keluar dari Islam mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam hal politik, sosial, dan ekonomi? Kita tidak perlu bahas fakta bahwa ada ajaran Islam untuk membunuh orang yang murtad, karena hal itu tidak diterapkan di Indonesia. Mari kita bahas apa yang terjadi ketika orang murtad di Indonesia. Secara hukum di Indonesia, tidak ada mekanisme yang mudah untuk keluar dari Islam di KTP. Sebaliknya, untuk ganti agama jadi Islam sangat mudah. Secara politik, ada tekanan dari ormas dan komunitas bisa bersifat intimidatif jika keluar dari Islam. Sebaliknya, tidak ada organisasi yang secara terbuka khusus melindungi hak orang untuk murtad keluar dari Islam. Secara ekonomi, yang jelas ada dana mu'alaf secara resmi. Ada duit cash yang diberikan kepada orang yang masuk Islam. Tetapi tidak ada dana murtad. Kalau ada orang yang berani memberikan dana murtad, pasti sudah digeruduk massa. Orang yang murtad bisa kehilangan akses ke jaringan bisnis berbasis komunitas muslim, atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan warisan. Secara sosial, orang yang murtad bisa dikucilkan,
dianggap gila, dianggap terkena sihir, atau dianggap pengkhianat, bahkan oleh keluarga. Bisa putus hubungan dengan jaringan pertemanan yang mayoritas Muslim. Jadi, keluar dari Islam itu jelas ada kerugian politik, ekonomi, dan sosial. Jika tetap di Islam, tidak ada resiko mengalami kerugian politik, ekonomi, dan sosial. Dan sebaliknya, yang lebih benar, masuk Islamlah yang dapat keuntungan politik, ekonomi, dan sosial. Lagi pula, demi argumentasi, anggaplah ada orang yang keluar dari Islam mendapatkan keuntungan sosial. Misalnya dia mau kawin. Karena mau kawin, dia keluar dari Islam. Dia dapat keuntungan keluarga di situ. Tetapi, kemungkinan dia mendapatkan kerugian sosial dari keluarga Islamnya. Kemungkinan dia akan direndahkan atau mungkin akan diusir. Kalaupun tidak, jangan lupa masih ada potensi kerugian politik dan ekonomi. Di sini kita juga bisa hitung-hitungan. Apakah lebih banyak keuntungan jika keluar dari Islam karena mau menikah atau dapat lebih banyak kerugian? Begitu pula kalau misalkan ada orang yang keluar dari Islam karena dapat pekerjaan. Dia dapat keuntungan ekonomi, tetapi dapat kerugian politik dan sosial. Apakah untung atau rugi? Apakah ada orang yang keluar dari Islam mendapatkan keuntungan politik, sosial, dan ekonomi sekaligus? Dapat istri non-muslim, dapat pekerjaan atau bisnis yang bagus, sekaligus dapat jabatan politik? Saya sangat meragukan hal itu terjadi. Saya sangat senang jika hal itu memang terjadi. Pertanyaannya, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang keluar dari Islam karena dapat keuntungan politik, ekonomi, dan sosial, atau lebih banyak orang yang masuk Islam karena dapat keuntungan politik, ekonomi, dan sosial? Sejarah membuktikan lebih banyak orang yang masuk Islam karena dapat keuntungan politik, ekonomi, dan sosial, mulai dari zaman Muhammad sampai sekarang. Bahkan, Al-Quran mengakui banyak orang yang masuk Islam karena terpaksa. Mereka disebut kaum munafik. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini sebenarnya adalah logika terbalik. Apa yang dia tuduhkan kepada orang yang keluar dari Islam, sebenarnya itulah yang terjadi kepada orang yang masuk ke Islam. Yang terjadi adalah dia tahu fakta bahwa orang masuk Islam itu kebanyakan bukan karena teologis, tetapi karena politik, sosial, dan ekonomi. Lalu, dia mengira orang keluar dari Islam juga karena alasan yang sama. Ini seperti seorang pencuri yang hidupnya selalu ketakutan hartanya dicuri. Dia mengira semua orang adalah pencuri seperti dirinya. Kemudian yang menarik untuk saya soroti adalah ajakan Pak Ustadz untuk membuat orang nyaman supaya tetap betah di Islam. Apa artinya? Artinya, orang memang sudah tidak nyaman di Islam. Dan Pak Ustadz ini adalah orang yang tidak tulus. Dia berbuat baik kepada orang lain, bukan karena dia adalah orang baik yang tidak mengharapkan balasan. Dia berbuat baik karena ada maunya. Dia mau mengendalikan orang lain. Saya tidak mempermasalahkan apakah dia melakukan itu karena dia mengira dia akan masuk surga, atau karena dia bisa tetap membaculi santri di pesantren. Apapun juga motivasinya, dia berbuat baik secara tidak tulus. Ada agenda tersembunyi yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan dia mengajak muslim lain untuk berbuat baik dengan motivasi tidak tulus yang sama. Berbuat baik bukan karena mereka adalah orang baik, tetapi supaya muslim lain tidak murtad. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari omongan Pak Ustadz ini? Semua yang dia tuduhkan kepada orang yang keluar dari Islam, persis itulah yang terjadi pada orang yang masuk dan masih bertahan di Islam. Yang dia tuduhkan adalah kebanyakan orang keluar dari Islam bukan karena kebenaran teologi atau moral, tetapi karena politik, sosial, dan ekonomi. Tetapi kenyataannya, kebanyakan orang masuk dan bertahan di Islamlah yang bukan karena kebenaran teologi atau moral, tetapi karena politik, sosial, dan ekonomi. Orang-orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang sudah sadar tidak ada kebenaran teologi dan moral dalam Islam, memutuskan untuk keluar karena sudah tidak tahan dengan kelakuan pemuka dan pemeluk agamanya,
walaupun harus kehilangan kenyamanan politik, sosial, dan ekonomi. Berapa banyak yang sudah sadar bahwa Islam bukan agama yang benar, tetapi masih bertahan di Islam karena takut urusan politik, sosial, dan ekonomi? Mungkin kamu adalah salah satunya, kan? Kalau kamu adalah salah satu orang yang sudah sadar bahwa Islam bukan agama yang benar, tetapi masih takut untuk keluar karena urusan politik, sosial, dan ekonomi, saya mau katakan, jangan takut. Karena kamu tidak sendirian. Sudah banyak orang yang keluar dari Islam. Mereka memang mengalami kesulitan politik, sosial, dan ekonomi, tetapi pada akhirnya mereka bisa bertahan hidup. Kalau teman-teman setuju dengan kesimpulan ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Tak ada paksaan dalam agama, tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah. Hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira. Hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah. Kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela,